Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert T. Kiyosaki pernah berkata, "If you don't know how to care for money, money will stay away from you." Oleh karena itu, di sini kita mengetahui pentingnya bagaimana kita mengatur keuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Ricardo Fawaswarilo. Saya Muhammad Taufik Rohman. Saya Ahmad Akmal Nugroho. Di sini kita akan menghadirkan dan menjelaskan tentang apa itu jurnal. Baik, di sini kami akan menjelaskan 5 topik. Yang pertama, pentingnya jurnal. Yang kedua, prinsip dasar penjurnalan. Yang ketiga, jenis jurnal. Yang keempat, metode pencatatan data ke dalam jurnal. Dan yang kelima, langkah perancangan jurnal. Baik, yang pertama, apa pentingnya jurnal? Pencatatan akuntansi pertama kali dilakukan dalam jurnal setelah transaksi dicatat dalam formulir. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Pencatatan di dalamnya biasanya lebih lengkap dan lebih terinci, dan mereka disusun menurut urutan tanggal kejadian transaksi. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang dibuat dalam proses akuntansi, sehingga harus dirancang dengan cara yang memastikan semua transaksi dicatat. Jurnal harus dilengkapi dengan penjelasan, tanggal, dan informasi lainnya sehingga catatan dapat dengan mudah diusut kembali ke dokumen aslinya. Terdapat 2 macam jurnal, yaitu yang pertama, jurnal umum. Penggunaan jurnal umum sudah memadai untuk jenis transaksi perusahaan yang tergolong masih sedikit. Jurnal umum yang biasanya digunakan oleh perusahaan kecil untuk menampung semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jurnal ini digunakan untuk menampung transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas, penyusutan aset tetap, dan transaksi lainnya. Karena dalam perusahaan kecil, volume transaksi masih sedikit. Jurnal umum hanya memiliki kolom-kolom utama, yaitu yang pertama, kolom tanggal, kolom keterangan, kolom nomor bukti, kolom nomor akun, dan kolom debit dan kredit. Yang kedua, jurnal khusus. Jika jumlah transaksi dalam bisnis meningkat dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, jurnal umum tidak dapat lagi menampung semua transaksi yang muncul, sehingga frekuensi terjadinya menjadi lebih tinggi. Akibatnya, jurnal khusus perlu dibuat dan dibutuhkan lebih banyak karyawan untuk menjalankannya. Untuk poin berikutnya, yaitu prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama, harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Jika jenis transaksi yang ditangani perusahaan semakin banyak, dengan frekuensi kejadian yang semakin tinggi, keadaan ini menuntut penyelenggaraan berbagai jurnal untuk mengeimbangi kenaikan kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Jika kegiatan bisnis perusahaan menjadi besar, transaksi perusahaan yang terkait dengan penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas menjadi semakin tinggi frekuensinya. Oleh karena itu, diperlukan jurnal-jurnal khusus untuk menggolongkan transaksi perusahaan ke dalam klasifikasi sesuai dengan kegiatan pokok perusahaan, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian tersebut. Untuk yang ketiga, menggunakan jurnal per kolom untuk mengurangi pembukuan yang terperinci, sehingga memungkinkan pembukaan jumlah per kolom ke dalam akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Nomor 4, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar untuk menerima jumlah yang akan dibukukan dari jurnal. Nama kolom dalam jurnal dapat disamakan dengan alamat yang menunjukkan ke akun apa informasi keuangan yang dicatat di situ akan dipindahkan dalam buku besar. Buku besar terdiri dari akun-akun yang merupakan wadah untuk menampung ringkasan informasi dari berbagai jurnal. Selanjutnya nomor 5,
Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Dalam hal akun tersebut merupakan akun kontrol. Terjadi pembukuan ganda dan rinciannya dibukukan dari jurnal atau dari dokumen sumber ke dalam buku pembantu. Dalam hal ini, harus dilakukan rekonsiliasi periodik antara buku pembantu dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar untuk menjamin ketelitian pencatatan ganda tersebut. Selanjutnya, nomor 6, sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimum. Dalam metode pembukuan tertentu, dokumen pembukuan diisi di atas formulir jurnal sehingga jurnal dihasilkan dari pembuatan dokumen pembukuan. Dengan demikian, pekerjaan menyalin data dari dokumen ke dalam jurnal dapat dihindari. Yang terakhir, yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal, sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Catatan dalam jurnal harus dapat diverifikasi ketelitian dan kebenarannya. Untuk itu, maka data dalam jurnal harus dapat diusut ke dalam dokumen sumbernya. Untuk poin yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jurnal. Jurnal memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama terdapat jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian hanya kredit, tetapi transaksi pembelian tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Sumber pokok penerimaan kas perusahaan umumnya dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Jika frekuensi transaksi kas masih rendah, jurnal penerimaan kas ini digabungkan dengan jurnal pengeluaran kas dalam satu jurnal yang disebut jurnal kas. Yang selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kelima, yaitu jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Jika perusahaan hanya menyelenggarakan dua jurnal khusus, yaitu jurnal kas dan jurnal penjualan, maka jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi penjualan. Baik, materi yang keempat, metode pencatatan data ke dalam jurnal. Jurnal umumnya berbentuk buku yang dijilid. Bentuk jurnal ini banyak dijumpai di perusahaan yang menggunakan sistem manual di dalam pembukuannya. Jurnal dapat pula berbentuk lembaran-lembaran formulir lepas. Bentuk ini digunakan terutama jika pembukuan menggunakan mesin pembukaan. Dalam akuntansi dengan komputer, jurnal berbentuk arsip transaksi dalam bentuk pita magnetik atau magnetic disk, yang setelah dicek kebenarannya dan keasliannya digunakan untuk memutakhirkan arsip induk, buku besar, dan buku pembantu. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal. Yang pertama dengan pena. Cara yang satu ini adalah pencatatan dengan menggunakan tulisan tangan. Yang kedua dengan mesin pembukuan. Dengan mesin pembukuan, informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal bersamaan dengan pembukuan ke dalam akun buku pembantu. Pencatatan ke dalam jurnal juga dapat dilakukan pada saat pembuatan dokumen sumber dengan menggunakan parnal dan akun buku pembantu sebagai tembusan pada saat pembuatan dokumen sumber. Dalam kedua cara ini, jurnal diperoleh sebagai tembusan pencatatan ke dalam akun buku pembantu atau tembusan pencatatan informasi di dalam dokumen sumber. Yang ketiga, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Dokumen sumber sebagai jurnal. Dalam pendekatan ini, jurnal berfungsi sebagai arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu transaksi. Cara ini menghemat waktu dan tenaga untuk menyalin data dari dokumen sumber ke jurnal. Rekapitulasi dari dokumen sumber ini digunakan untuk membukukan akun buku besar. Yang keempat, dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard dan dicatat
ke dalam arsip transaksi yang berfungsi sebagai jurnal. Jika perusahaan menggunakan formulir elektronik, penangkapan data sekaligus dilakukan pada saat entry ke dalam formulir elektronik dan sekaligus pencatatan ke dalam arsip transaksi. Arsip transaksi ini setelah divalidasi kemudian digunakan untuk memutakhirkan arsip induk. Untuk poin terakhir, langkah perancangan jurnal. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, membuat jurnal standar untuk setiap jenis transaksi yang frekuensinya terjadinya tinggi. Untuk yang terakhir, merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Dari ketiga langkah tersebut, kita dapat belajar terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Perencanaan jurnal dimulai dari studi terhadap karakteristik transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi dalam jangka waktu sebulan perlu dibuatkan jurnal khusus. Sedangkan transaksi yang frekuensinya terjadinya rendah dapat ditampung dalam jurnal umum bersama dengan transaksi-transaksi lain yang frekuensinya terjadinya rendah. Jika pembuatan jurnal standar, setelah transaksi yang berfrekuensi tinggi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mempelajari ciri khas transaksi tersebut untuk dapat menentukan akun-akun buku besar yang terkait dalam pencatatan transaksi tersebut. Atas dasar ini, dibuat jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi yang berfrekuensi tinggi. Jika perancangan jurnal standar kemudian dipakai sebagai dasar untuk menentukan kolom-kolom yang harus dicantumkan dalam jurnal khusus. Kolom dalam jurnal ditentukan atas dasar tingginya frekuensi terkaitnya akun tertentu yang didebit atau dikredit dalam pencatatan transaksi. Baik semuanya, sekian uraian penjelasan singkat tentang penjurnalan. Dan dari sini kita memiliki wawasan-wawasan baru tentang penjurnalan dan dapat disimpulkan dalam pengelolaan data akuntansi, jurnal memiliki posisi yang unik. Di satu pihak, jurnal dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan sumber data transaksi, dan di pihak yang lain merupakan penyedia ringkasan data yang akan ditampung dalam akun-akun buku besar. Jika transaksi perusahaan masih sedikit jenisnya dan rendah frekuensinya, jurnal umum sudah memadai untuk mencatat secara permanen transaksi perusahaan yang akan terjadi. Jika jenis transaksi semakin banyak dan frekuensi terjadi semakin tinggi, jurnal umum perlu dipecah ke dalam jurnal khusus. Alasan pemecahan jurnal umum adalah yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya terjadi tinggi. Yang kedua, yaitu untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang keempat, untuk menciptakan pengendalian internal dalam perancangan jurnal. Dan harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar berikut ini. Yang pertama adalah harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua, yaitu jurnal akan digunakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, and bye.